Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Pada 1 Syawal masih suasana lebaran, 1 Syawal 1443 Hijriah ini. Dan juga saat ini ketepatan pada hari bertepatan dengan hari ulang tahun Bapak Rianto. Selamat kepada Bapak Rianto, semoga dilancarkan semua usahanya dan dipanjangkan usianya yang barokah dan manfaat bagi diri, keluarga, dan nusa dan bangsa, dan juga diberikan kesehatan selalu. Selamat ulang tahun Bapak Rianto dengan yang mempunyai konten YouTube Rianto SPD. Selamat dan sukses. Lalu dalam suasana Idul Fitri merupakan hari raya kemenangan. Kita tahu bahwa hari raya itu adalah hari kemenangan yang menandai berakhirnya ibadah puasa Ramadan. Khususnya pada Ramadan ini 1443 Hijriah. Istilah lain untuk merujuk Idul Fitri di dalam masyarakat Indonesia yaitu dikenal dengan Lebaran. Lebaran yang artinya selesai, atau yang artinya kalau di kampung-kampung dikenal dengan wisbar. Lebaran yaitu wisbar puasanya. Tentunya kemenangan bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, yaitu bagi orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sebenarnya Idul Fitri ini memiliki makna yang mendalam yang perlu dipahami umat Islam sebagai bekal menyongsong kehidupan sehari-hari di kemudian hari. Juga Idul Fitri merupakan menjadi titik tolak atau tolak ukur komitmen kita merawat kesucian hati usai menjalankan ibadah puasa. Jadi Idul Fitri itu adalah komitmen untuk merawat kita di dalam hati sanubari umat manusia masing-masing, yaitu menjalankan tetap kesucian seperti di bulan puasa untuk hari-hari berikutnya. Tentang bagaimana kita memaknai Idul Fitri atau dikenal dengan Lebaran. Lebaran adalah wisbar. Lebaran, wisbar, bar maksudnya bar puasanya. Itu. Jadi di dalam Idul Fitri ini dalam kamus yang pernah kita baca di buku-buku, khususnya buku Nahdlatul Ummah, yaitu tentang Idul Fitri, maknanya hari pertama bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan mulai kembali berbuka dengan makan dan minum seperti hari-hari biasa. Itu Lebaran. Bisa diartikan, hai orang-orang yang sudah melaksanakan puasanya, sekarang hari kemenangan, hari pertama bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, mulai kembali berbuka di siang hari
atau dengan makan dan minum bebas untuk memaknai berbuka tersebut. Idul Fitri dengan kembali suci, banyak diartikan kembali suci atau terbebas dari dosa, seperti ibaratnya bayi yang sedang lahir dari kandungan ibunya. Mana ini sadar bahwa pada keutamaan puasa itu tentunya sudah dihapus di dalam dosa-dosanya untuk yang melaksanakan puasa. Jadi makna Idul Fitri ada dalam Al-Quran juga, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran agar menghadapkan wajah kita kepada agama yang lurus sebagai fitrah kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memerintahkan dalam yang artinya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, yaitu agama Allah, sesuai fitrah Allah, yang disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Itu yang pernah kita baca Ar-Rum 30. Jadi adapun maksud dari lafal hanifan itu ada lurus dan jauh dari agama yang menyimpang. Karena agama itu kita tahu bukan hanya agama Islam saja. Dengan demikian maksud dari ayat tersebut yang artinya tadi bahwa Allah menyuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta umatnya untuk menghadapkan kepada menegakkan wajahnya, tidak menengok ke kanan, menengok ke kiri, pada agama Allah, yaitu agama Islam. Karena pada dasarnya setiap anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya, mereka sudah mengakui ketuhanan Allah, baik kedua orang tuanya muslim ataupun non muslim. Karena kita tahu agama itu bukan hanya Islam saja. Dalam kata lain, Idul Fitri adalah konsep hambatan yang mengantarkan kita untuk kembali mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah tanpa kita sadari bahwa Ramadan udah berlalu, yang telah berlalu mengantarkan sekaligus mengajarkan kita untuk kembali mengenal Allah melalui beragam beraneka ragam ibadah. Kenal kembali kepada Allah melalui puasa, sholat berjamaah, sholat sunnah, sedekah, dan pekerjaan-pekerjaan dengan diniatkan dengan sungguh-sungguh lillahi ta'ala, bukan semata-mata untuk mendapatkan upah belaka. Walaupun mendapatkan upah, namun diniatkan untuk mensejahterakan dengan yang halal untuk keluarganya, menafkahkan hasil keringatnya untuk kesejahteraan keluarganya. Jadi jika Ramadan telah mengajarkan kita untuk mengenal Allah, maka Idul Fitri ibarat puncak tujuan bahwa kita betul-betul
mengharapkan sudah kembali mengenal Allah. Setelah kita mengenal Allah, tugas kita apa? Yaitu tugas terbesar saat ini adalah bagaimana cara merawatnya. Itu yang sangat penting. Tugas kita yaitu bagaimana cara merawatnya. Jangan sampai kita hanya mengenal Allah hanya saat di bulan Ramadan saja. Membaca Al-Quran rajin di bulan Ramadan. Sholat sunnah rajin di bulan Ramadan. Puasa menjalankan dengan patuh dan taat sesuai ajarannya. Nah, kita cerminkan dan diaplikasikan di bulan-bulan dan hari selain bulan Ramadan, hari-hari biasa setelah fitrah ini. Ya, kalau di bulan Ramadan sudah terbiasa membaca Quran, ya kita dibiasakanlah. Walaupun beberapa ayat atau 1 bulan 1 juz. Karena kita mengikuti grup mengaji dengan alumni atau satu pekerjaan kelompok kita membaca Al-Quran, walaupun setiap juz 1 bulan dibagi 30 orang, juz 1, juz 2 sampai 30. Bulan berikutnya juz ganti juz berikutnya seperti itu. Itu juga sudah luar biasa bagi kita karena sudah saking sibuknya untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi tetap wajib untuk membaca Al-Quran walaupun dalam grup sebagai motivasi, semangat dan mengingatkan kepada kita semuanya. Kalau kadang-kadang kita baca sendiri, kadang-kadang kalau lagi naik semangat, tapi kalau imannya lagi malas atau turun, ya udah kendor tidak membaca, nggak katam-katam. Tapi kalau di grup biasanya sebagai motivasi. Mari kita bentuk grup. Tapi alhamdulillah kita sudah membentuk beberapa grup yang sudah bertahun-tahun yang lalu, yaitu grup macam-macam, grup mari mengaji. Jadi sejelek-jelek kaum adalah mengenal Allah di bulan Ramadan saja, itu sejelek-jelek orang. Ingat, orang yang sejati adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun, sepanjang bulan, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Itu sejelek-jelek kaum, itu minimal 1 bulan di Ramadan, itu aja paling jelek. Lalu bagaimana agar kita tetap istiqomah? Nah, ini yang berat. Kadang-kadang kita melaksanakan secara istiqomah, mengenal Allah secara setelah pasca Ramadan atau selesai di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu kita berdoa kepada Allah agar hati kita tetap istiqomah dan tidak mudah berubah. Kita memohon kepada Allah, yaitu wahai zat yang maha membolak-balikkan hati kita, teguhkanlah hatiku di atas agamamu ya Allah. Selalu berdoa kepada Allah biar Allah itu memberikan keistimewaan pada dirinya, yaitu kegiatan mengenal pada Allah secara istiqomah. Selalu berdoa, itu yang pertama, kita harus berdoa kepada Allah. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia, teguhkanlah hatiku di atas agamamu ya Allah. Yang kedua, biar kita tetap istiqomah, yaitu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yaitu tadi kalau kita punya HP, yaitu kita kumpul, yaitu dengan cara grup mengaji misalnya, yaitu yuk kita kumpul
30 orang, 100 orang. Kita bentuk membaca Al-Quran juz 1, juz 2, juz 3, dan sampai juz 30. Kelompok 1. Berikutnya bulan berikutnya kelompok juz berikutnya. Kalau lebih dari 30 kita bentuk kelompok 2, kelompok 3, juz 1 sampai 30. Sampai berikutnya. Itu adalah salah satu memanfaatkan HP yang kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang menghantarkan pada kebaikan kita, walaupun itu HP. Termasuk dalam kajian-kajian agama. Ya, kita mendengarkan kajian-kajian agama. Siapa saja, siapa yang berbicara, jangan dilihat siapa yang bicara, tapi lihatlah makna dan tujuan pembahasan materi-materi keagamaannya. Lalu tentu memang saya cocok nih pembahasan kajian yang disampaikan oleh Bapak Rianto. Oh, saya cocok nih yang dikajikan oleh Ustadz Zainuddin misalnya. Itu silakan. Jadi untuk modern ini HV kita manfaatkan. Jangan yang negatif saja. Kita untuk secara istiqomah itu dibiasakan kita berkumpul orang-orang yang soleh, ahli sholat berjamaah, ahli baca Al-Quran, ahli tahlilan atau membaca. Manfaatkanlah hal-hal seperti itu, kumpul kepada orang-orang yang saleh. Jadi menyimpan makna agar kita senantiasa bersama-sama orang yang soleh itu disebabkan membersamai mereka bukan hanya bisa menenangkan hati saja, namun juga mendorong diri kita untuk selalu berbuat baik, menuju kebaikan. Itu yang diharapkan secara istiqomah, biar kita terbiasa untuk istiqomah. Saya juga pernah membaca di dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus, walaupun jumlahnya sedikit. Itu tadi saya contohkan membaca membaca Al-Quran 1 juz. Satunya rutin, walaupun itu jatahnya hanya 1 bulan. Ya kita berlatih lah. Kalau memang fokus ya bisa 1 minggu atau 1 pekan, itu terserah grupnya. Tapi kita minimal 1 bulan lah 1 juz. Itu di grup yang 1. Oh, ada grup alumni, kita bentuk juga grup yang lain, juz lain. Nah, lama-lama bisa juga kita 1 bulan bisa beberapa juz dengan khatam. Tentunya kita harapkan yang secara istiqomah, berterus menerus. Itu yang pernah kita baca dari ayat-ayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sabdanya seperti itu yang pernah kita baca tadi, secara terus menerus. Itu amalan yang paling dicintai Allah, secara terus menerus, rutinitas. Jadi barang siapa menjaga terus menerus amalannya, kita sebagaimana saat ini di bulan Ramadan, seperti sholat malam. Nah, sholat malam tarawih kan, itu sholat sunnah. Ya kita hari-hari biasa sholat sunnah, hajat, sholat rawatib, sholat taubat, sholat tahajud, sholat duha, sholat ba'dliyah, qobliyah, habis sholat fardu. Rutinkan, dibiasakan. Jadi sholat malam berjamaah di
berjamaah di masjid biasanya tarawih kan, tarawih itu adalah berjamaah. Nah, kita biasakan berjamaah. Tapi minimal sholat 5 waktu, baik itu di rumah, di pekerjaan, baik itu jamaah di masjid, musola, atau berjamaah di pekerjaan pas waktu sholat waktunya tiba. 5 waktu. Itu termasuk membaca Al-Quran. Kalau memang ada waktu ya kita membaca, dibiasakan membaca kitab walaupun HP. Kita buka di kitab berapa, ayat berapa, juz berapa, atau kita mau mengamalkan atau menghafalkan. Jadi perkara di dalam beriman berjamaah, beriman kepada Allah dan kita berjamaah di masjid dan membaca Al-Quran adalah perkara yang sulit kalau kita belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mohonlah kepada Allah, zat yang membolak-balikkan hati manusia, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar kita tetap menjalankan kebaikan secara istiqomah. Namun teruslah berusaha, walaupun sesulit apapun kita akan perangin kesulitan itu, dan terus menerus berusaha secara maksimal kita untuk memperbaiki diri sendiri, walaupun nanti masih ada kekurangan. Yang penting kita menjaga kerutinitasan kita tetap terjaga dan kita berusaha. Demikianlah yang kita dapat kita sampaikan di dalam ulasan terkait pentingnya memahami makna Idul Fitri atau dikenal dengan Lebaran. Wis bubar bar puasanya, terus merdeka, makan-makan di mana saja disediakan di rumah dengan bersilaturahmi, sungkem dengan orang tua, sungkem kepada saudara, sanak famili saudara. Khususnya di bulan ini, di 1 Syawal 1443 Hijriah, masih suasana minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, khususnya keluarga Haryanto, untuk dimaafkan jika ada kata-kata baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Jika kita semuanya yang mengenal dan pernah berhubungan kepada saya, ya akan jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak, saya juga saling memaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semuanya, sehingga tugas-tugas yang telah diamanatkan kepada kita dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya robbal alamin. Usikum manapsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.